Aku masih ingat saat Ratih, ibu mertuaku, merobek surat kerjaku di meja kaca. Reza menyodorkan gugatan cerai di depan keluarga, dan semua orang menatapku seperti sampah. Tanpa sadar, senyum kecilku sore itu akan membuka satu rahasia. Perusahaan yang akan menghancurkan mereka ternyata milikku. Sebelum mulai, tulis di komentar kalian dari kota atau negara mana. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng. Semoga hari kalian penuh keberkahan dan segala urusan dipermudah. Pagi di rumah keluarga Mahendra selalu dimulai dengan bunyi yang sama. Suara sendal rumah diseret pelan di lorong marmer. Bunyi ketel listrik mendesis di dapur. Pintu lemari es terbuka lalu tertutup. Sendok menyentuh pinggir gelas. Jam dinding berdetak terlalu jelas karena tak ada percakapan hangat yang mengisi rumah itu. Di antara semua bunyi itu, langkah Alina paling pelan. Ia sudah bangun sebelum subuh, seperti biasanya. Rambutnya diikat rendah. Wajahnya bersih tanpa riasan berlebihan. Blus krem sederhana menempel rapi di tubuhnya. Ia mengiris buah, menata piring, mengecek lauk, lalu menyesuaikan letak cangkir kopi di meja makan. Di rumah sebesar itu, gerakannya nyaris seperti bayangan. Selalu ada, selalu bekerja, tapi jarang dianggap. Mbak Tini, asisten rumah tangga yang sudah lama bekerja di sana, sempat meliriknya dari balik kompor. Bu Alina, roti panggangnya sudah matang. Taruh di piring putih, Mbak. Yang kecil. Ibu suka yang itu. Jawab Alina pelan. Ia mengelap ujung meja yang sebenarnya sudah bersih. Bukan karena perlu, tapi karena di rumah itu, kalau ada yang kurang 1 sentimeter saja, semua salah bisa berhenti di dirinya. Dari tangga utama terdengar langkah tumit tinggi yang teratur. Ratih turun dengan jubah satin warna anggur dan kalung mutiara di lehernya. Wajahnya sudah seperti orang yang baru selesai menilai 10 hal sebelum sarapan. Tatapannya singgah pada meja makan, lalu berhenti di mangkuk buah. Kupasan apelmu tebal sekali, katanya tanpa salam. Alina menoleh cepat. Saya ganti, Bu. Ratih duduk perlahan, menyilangkan kaki. Iya. Soalnya kalau hasil kerja ceroboh dibiarkan, lama-lama orang bisa lupa dirinya cuma numpang. Kalimat itu jatuh ringan, tapi menusuk. Mbak Tini menunduk. Sendok di tangannya berhenti bergerak sepersekian detik. Alina mengambil mangkuk itu tanpa membalas. Jemarinya tetap stabil, hanya napasnya yang tertahan lebih lama. Beberapa menit kemudian, Reza turun. Kemeja putihnya licin, dasinya setengah terpasang. Wajahnya masih tampan seperti iklan kehidupan rapi. Ia duduk, membuka ponsel, lalu menyeruput kopi tanpa melihat istrinya. Ratih menatap putranya. Kamu jangan lupa, siang ini keluarga Halim datang ke kantor. Reza mengangguk. Iya, Ma. Ratih menggeser pandangan ke Alina. Dan tolong pastikan tidak ada kesalahan administrasi lagi. Nama keluarga ini bukan untuk dicoreng hanya karena ada orang yang tak tahu levelnya. Reza tetap menatap layar ponselnya. Alina menaruh piring baru di hadapan mertuanya. Semua laporan sudah saya cek ulang, Bu. Ratih tersenyum tipis. Kamu selalu bilang begitu. Tapi hasilnya? Biasa saja. Reza akhirnya bersuara. Tapi bukan untuk membela. Jangan bikin masalah hari ini. Lina, aku lagi banyak urusan. Bukan bentakan. Bukan hinaan. Tetapi justru karena datar. Kalimat itu terasa seperti pintu yang ditutup pelan di depan wajah. Alina hanya mengangguk. Iya. Di rumah itu. Iya, sudah seperti napas keduanya. Iya untuk sindiran. Iya untuk tugas. Iya untuk hal-hal yang tak pernah bisa ia bantah tanpa dianggap kurang ajar. Padahal, 4 tahun lalu, saat menikah dengan Reza, Alina datang dengan hati yang penuh keyakinan. Ia tahu keluarga suaminya kaya, keras, dan menjaga gengsi. Tapi ia benar-benar percaya bahwa selama ia tulus, selama ia sabar, selama ia merawat rumah tangga dengan baik, suatu hari mereka akan menerima dirinya. Ia salah. Penerimaan tidak pernah datang. Yang datang justru perbandingan demi perbandingan. Ratih selalu punya nama perempuan lain untuk disebut.
Dulu Bella itu lebih pantas buat Reza. Anaknya pengusaha properti. Kalau jadi sama Selin, minimal dia tahu cara duduk di meja direksi. Atau Saras, anak pejabat itu. Ada kelasnya. Kalimat-kalimat itu sering diucapkan di depan Alina seolah ia dinding. Saat acara keluarga, saudara-saudara Ratih juga tidak kalah lihai. Sebuah siang di akhir pekan, ketika meja makan panjang penuh oleh tante, sepupu, dan suara gelang beradu, salah satu sepupu perempuan Reza menatap tas Alina yang polos lalu tertawa kecil. "Mbak Alina, kamu kalau ikut acara keluarga nggak mau sekalian beli tas yang agak proper? Biar nggak kelihatan ya." Gitu. Seseorang terkikik. Yang lain pura-pura sibuk menyuap sup. Alina tersenyum kecil. "Saya nyaman yang ini." Ratih mengaduk teh. Nyaman itu sering jadi alasan orang yang tidak bisa naik. Tak ada yang membela. Reza yang duduk di ujung meja hanya berkata, "Udah, makan aja." Kalimat itu selalu menjadi cara paling aman untuk mengubur penghinaan tanpa perlu menghadapi pelakunya. Alina bekerja di Mahendra Niaga, perusahaan distribusi milik keluarga Reza. Jabatannya hanya staf administrasi senior. Tidak tinggi, tidak rendah. Cukup penting untuk menanggung pekerjaan yang banyak, tapi tidak cukup penting untuk dihormati. Padahal, hampir semua orang di lantai itu tahu kalau Alina yang paling rapi soal data. Laporan vendor yang berantakan sering beres di tangannya. Dokumen tender yang semrawut bisa lurus dalam semalam kalau lewat mejanya. Ia hafal ritme kerja kantor, nama pemasok lama, tanggal jatuh tempo pembayaran, sampai kebiasaan buruk beberapa manajer yang suka lempar kesalahan ke bawah. Tapi kemampuan seperti itu tidak pernah membuatnya aman. Justru karena ia ada di tengah, tidak cukup kuat untuk melawan, tidak cukup lemah untuk dibuang, ia jadi sasaran paling enak. Hari itu, kantor terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu neon di lorong rapat berkedip sebentar sebelum stabil. Alina baru saja selesai memeriksa dokumen pengiriman ketika ponselnya bergetar. Pesan dari sekretaris direksi masuk singkat. "Bu Alina, diminta hadir di ruang rapat utama jam 10. Semua direksi sudah ada." Alina menatap layar lebih lama dari biasanya. Di ruangan terbuka, suara keyboard, mesin printer, dan telepon saling bertumpuk. Tapi di telinganya, semuanya terasa menjauh. Rekan di sebelahnya, Dimas, melirik. Dipanggil direksi. "Iya." Dimas menelan ludah, lalu menunduk lagi. Ekspresi itu kecil, tapi cukup. Ada sesuatu yang ia tahu, atau setidaknya sesuatu yang ia curigai. Alina berdiri, merapikan map di tangannya, lalu berjalan ke ruang rapat utama. Lorong panjang itu tampak lebih jauh dari biasanya. 2 staf HR berdiri di dekat mesin kopi, lalu diam saat ia lewat. Seorang supervisor cepat-cepat memalingkan wajah. Tekanan sosial di kantor itu tidak pernah muncul dengan teriakan. Justru hadir lewat keheningan-keheningan canggung semacam itu. Saat pintu ruang rapat dibuka, udara dingin pendingin ruangan langsung menyentuh kulitnya. Ratih duduk di sisi kepala meja. Reza di kanan. Direktur keuangan, HR, legal, dan beberapa manajer sudah ada di tempat. Di layar proyektor, sebuah spreadsheet terbuka. "Silakan duduk," kata direktur HR. Alina duduk di kursi paling ujung. Map di tangannya ia letakkan pelan di meja. Jari-jarinya saling mengait. Direktur keuangan berdiri. "Kita langsung saja." Audit internal menemukan penyimpangan dana di divisi administrasi. Klik. Layar berganti. Baris-baris transaksi muncul. Ada tanggal. Ada nominal. Ada akun akses. Lalu namanya muncul. Alina Pramesti. Suara AC mendadak terasa lebih keras. Alina mengangkat kepala. "Maaf, ini apa?" Direktur keuangan menunjuk layar. "Beberapa perubahan nominal dan jadwal transfer tercatat dari akun kerja Anda." "Itu tidak benar." Ratih menyandarkan punggung. Biasanya orang bersalah memang mulai dari kalimat itu. "Saya tidak melakukannya." Alina menatap layar. Akses itu bisa dipakai dari komputer lain.
Banyak lembur bersama. Password. Jangan cari celah, potong Reza. Alina menoleh. Mata suaminya dingin. Tidak marah, tidak sedih, hanya dingin. Dan itulah yang paling mematikan. Saya tidak mencuri, katanya lebih tegas. Ratih meletakkan telapak tangan di meja kaca. Lalu bagaimana menjelaskan kenapa semua jejak mengarah ke kamu? Apa karena kamu pikir sudah jadi menantu? Kamu bisa ambil apa saja dari rumah ini? Dari perusahaan ini? Dua manajer saling pandang. Salah satu dari mereka menunduk, seolah dokumen di depannya mendadak sangat menarik. Alina merasakan tengkuknya panas. Bukan karena malu semata, tetapi karena cara semuanya disusun terlalu rapi. Tuduhan, saksi, suasana, bahkan tatapan orang-orang. Semuanya seperti panggung yang sudah siap sebelum ia masuk. Direktur HR mendorong satu map ke depannya. Perusahaan mengambil keputusan pemberhentian per hari ini. Kertas putih itu berhenti di hadapannya. Surat pemecatan. Tangan Alina tidak langsung bergerak. Ia membaca satu baris demi satu baris. Pelanggaran integritas. Kerugian perusahaan. Pemberhentian tidak hormat. Kalimat-kalimat formal itu jauh lebih kejam karena dingin. Ia menoleh ke Reza. Kamu tahu saya tidak seperti itu. Reza tidak menjawab beberapa detik. Lalu, buktinya ada. Hanya itu. Lina, jangan buat semuanya tambah buruk. Ratih mendengus pelan. Masih beruntung kamu tidak langsung kami laporkan ke polisi. Suara kursi bergeser. Seseorang batuk kecil. Di ujung meja, kepala legal merapikan kacamatanya tanpa mengangkat pandangan. Semua orang ada di sana. Semua melihat. Dan tak satu pun menahan penghinaan itu. Alina menarik napas, lalu mengambil pulpen. Jika ia menangis di situ, mereka akan menang 2 kali. Jika ia memohon, mereka akan menikmati setiap detiknya. Jadi ia memilih satu hal yang paling tidak mereka duga. Tenang. Tinta hitam menyentuh kertas. Ia menandatangani surat itu. Ratih tampak kecewa karena tidak melihat kehancuran yang ia tunggu. Bagus, katanya. Sekarang serahkan kartu akses, laptop, dan semua data perusahaan. Alina mengeluarkan kartu identitas kantor dari tali kecil di lehernya. Ia meletakkannya perlahan di atas meja. Laptop kerja ia dorong ke depan. Bunyi plastik dan logam menyentuh permukaan kaca terdengar memalukan, seperti barang bukti. Saat ia berdiri, suara dari luar ruangan terdengar samar. Ada langkah orang berhenti. Ada bisik-bisik tertahan. Rupanya kabar itu sudah menyebar bahkan sebelum rapat selesai. Alina merapikan blusnya. Kalau tidak ada lagi, saya izin. Ratih memiringkan kepala. Iya. Dan tolong keluar lewat pintu samping. Saya tidak mau karyawan lihat terlalu banyak. Ada tawa kecil tertahan dari salah satu manajer yang gagal disembunyikan. Alina menatap mertuanya beberapa detik. Baik. Ia keluar. Di lorong, 2 staf administrasi berdiri dekat dispenser. Begitu melihatnya, mereka buru-buru diam. Seorang resepsionis muda yang biasanya ramah kini menatapnya dengan kasihan yang berusaha disembunyikan. Di lift, pantulan wajah Alina terlihat pucat, tetapi matanya masih utuh. Namun sore itu, penghinaan yang lebih besar sudah menunggunya di rumah. Langit mendung ketika mobil kantor menurunkannya di depan rumah keluarga Mahendra. Udara lembab, bau tanah basah naik dari taman. Begitu pintu utama dibuka, Alina langsung melihat koper hitam di dekat sofa. Bukan kopernya. Di meja kaca, ada map coklat. Ratih sudah duduk di sana. Reza berdiri dekat jendela, memandang langit seperti semuanya cuma kebetulan buruk. Apa ini? Tanya Alina. Ratih melipat tangan. Lanjutan yang masuk akal. Reza berbalik pelan. Kita cerai. Tidak ada penjelasan. Tidak ada jeda. Hanya kalimat itu. Ujung jari Alina mendingin. Jadi ini semua memang satu rencana. Ratih menyahut lebih dulu. Kamu pikir setelah bikin malu keluarga ini, kami masih akan mempertahankanmu?
Saya tidak melakukan itu. Cukup. Ratih berdiri. Jangan paksa saya mengulang. Dari awal kamu tidak pernah cocok di rumah ini. Miskin, tidak punya koneksi, tidak bisa membawa nama besar, dan sekarang ditambah masalah integritas. Sudah lengkap. Alina menatap Reza. Kamu setuju? Reza menghela napas pendek. Ini yang terbaik. Terbaik untuk siapa? Untuk semua. Jawaban itu begitu rapi sampai terdengar kejam. Di tangga atas, terdengar suara langkah melambat. Dua sepupu perempuan Reza muncul setengah badan, pura-pura baru turun. Dari lorong makan, bibinya Ratih berdiri memegang cangkir teh. Tidak pergi, tidak juga mendekat. Semua ingin melihat. Ratih mendorong map di meja. Surat cerai. Tanda tangan. Alina tidak bergerak. Cepat sekali. Ratih tersenyum tipis. Orang sepertimu kalau dipertahankan terlalu lama, nanti merasa dirinya setara. Kalimat itu membuat tangan Alina mengepal di balik tas. Kuku jempolnya menekan telapak tangan sendiri. Reza berkata, "Lina, jangan buat gaduh." Seketika Alina tertawa kecil. Bukan karena lucu. Tawa itu keluar seperti napas yang putus. Gaduh? Matanya beralih ke suaminya. Aku dipecat dengan tuduhan mencuri. Aku dipulangkan dengan koper yang bahkan bukan milikku. Dan kamu takut ini jadi gaduh. Rahasia kecil langsung bergerak di wajah orang-orang yang menonton. Ada yang menunduk. Ada yang menahan napas. Tapi tidak ada yang malu cukup besar untuk menghentikan semua ini. Ratih maju selangkah. Jangan angkat suara di rumah saya. Rumah saya. Bukan rumah kami. Bukan rumah kalian. Rumah saya. Alina memandang meja. Cincin di jarinya terasa mendadak berat. Ia melepasnya perlahan. Bunyi kecil saat cincin itu menyentuh kaca terdengar lebih keras dari seharusnya. Sepupu di tangga saling pandang. Saya tanda tangan, kata Alina. Ratih mengangkat alis. Tidak mau berjuang. Alina membuka map. Saya tidak sedang kehilangan sesuatu yang layak diperjuangkan. Reza menegang. Maksudmu? Alina menandatangani lembar demi lembar. Tangan kanannya stabil. Setelah selesai, ia menutup map dan mendorongnya kembali. Lalu ia menatap mereka. Tatapannya tenang. Senyum kecil muncul di bibirnya. Bukan senyum memohon. Bukan senyum menyerah. Senyum yang membuat Ratih untuk pertama kalinya merasa tidak nyaman. Kalian yakin dengan semua ini? Tanya Alina pelan. Ratih terkekeh hambar. Sangat. Baik. Alina menarik koper itu. Roda koper berbunyi halus di lantai marmer. Saat ia berjalan menuju pintu, Mbak Tini muncul dari dapur dengan mata memerah. Pak Darso yang sedang membuka pintu depan berdiri kaku. Jari-jarinya menggenggam gagang pintu terlalu erat. Bu Alina. Suara Pak Darso serak. Alina menoleh sedikit. Terima kasih, Pak. Di belakangnya, Ratih berkata cukup keras untuk didengar semua orang. Jangan ada yang menghubungi dia tanpa izin saya. Kalimat itu membuat suasana semakin memalukan. Seolah Alina bukan manusia, melainkan ancaman yang harus dikarantina. Di teras, angin sore masuk membawa aroma hujan. Alina berhenti sebentar di ambang pintu. Ia tidak menoleh lagi ke belakang. Hanya menarik napas panjang. Lalu tersenyum sekali lagi. Senyum itulah yang nanti terus menghantui Reza. Malam itu, kota basah oleh hujan tipis. Sebuah mobil hitam berhenti di basement apartemen Serviced Residence di pusat kota. Sopir membuka pintu belakang. Alina turun dengan koper yang tadi dipaksakan ke tangannya. Di lift pribadi, pantulan wajahnya tampak lelah. Tetapi tidak hancur. Di lantai atas, seorang pria berambut abu-abu sudah menunggu. Non Alina, katanya pelan sambil menunduk hormat. Alina meletakkan tas di sofa. Pak Surya. Pria itu adalah tangan kanan mendiang kakeknya. Orang yang sejak lama menjaga seluruh urusan keluarga Aruna. Nama yang selama bertahun-tahun sengaja tidak pernah Alina bawa kemana-mana. Ia memilih hidup sederhana, bekerja biasa,
menikah tanpa memamerkan warisan, karena ia ingin dicintai tanpa embel-embel kekuasaan. Hasilnya sekarang ada di depan matanya. Pak Surya menggeser sebuah tablet ke meja. Kami sudah memantau semuanya. Begitu Nona resmi keluar dari rumah itu, kami bisa mulai bergerak. Alina duduk perlahan. Saya tidak mau serang secara kotor. Tentu. Tidak usah buka aib pribadi. Tidak usah fitnah. Pak Surya mengangguk. Lalu, Alina menatap lampu-lampu kota dari jendela besar. Hujan menempel di kaca seperti garis-garis tipis. Mereka jatuh dengan cara mereka sendiri. Kita cukup cabut semua kenyamanan yang selama ini mereka anggap hak. Keesokan harinya, hidup Alina berubah ritmenya. Ia tidak lagi bangun untuk menyusun sarapan orang-orang yang menghina dirinya. Ia duduk di meja rapatnya sendiri. Di depannya ada Nadia, pengacara keluarga yang tajam dan tenang, Pak Surya, serta 3 eksekutif senior dari Aruna Global Logistics. Dokumen demi dokumen dibuka. Mahendra Niaga ternyata bertahun-tahun bergantung pada jalur distribusi dan gudang pihak ketiga yang berada dalam jaringan afiliasi Aruna Group. Bukan karena Mahendra bodoh, tapi karena mereka tidak pernah benar-benar tahu siapa pemilik jaringan itu. Di dunia bisnis, beberapa orang lebih suka tak terlihat. Nadia mengetuk satu berkas. Kita bisa tarik penawaran pembaruan kontrak kuartal depan. Semuanya legal. Lakukan bertahap, kata Alina. Pak Surya menambahkan, beberapa vendor besar juga bersedia pindah jika harga dan efisiensi kita lebih baik. Jangan paksa mereka, jawab Alina. Berikan pilihan terbaik. Biar keputusan mereka terlihat wajar. Ia tidak sedang meledak. Ia sedang mengatur napas setelah terlalu lama ditindih. Dan justru karena tenang, setiap langkahnya terasa lebih berbahaya. Sementara itu, di rumah Mahendra, Ratih sibuk menyusun cerita. Ia menemui teman-teman sosialitanya, memelintir fakta dengan wajah penuh luka palsu. Saya itu sebenarnya kasihan, katanya di sebuah jamuan siang, sambil mengaduk sup pelan. Sudah kami angkat jadi menantu. Malah begini balasannya. Seorang wanita berkuku merah mengangguk. Memang kadang orang kalau terlalu cepat naik suka lupa diri. Ratih menghela napas. Saya cuma jaga nama keluarga. Di meja yang sama, 2 perempuan lain saling pandang. Mereka ikut bersimpati. Tapi kali ini ada rasa penasaran yang belum terjawab. Kenapa semuanya terjadi terlalu cepat? Kenapa pemecatan dan perceraian seperti satu paket? Namun Ratih tidak memberi ruang untuk pertanyaan. Reza mulai merasakan sesuatu yang tidak ia sukai. Kekosongan. Bukan rindu yang manis, tapi kekosongan yang gaduh. Pagi-pagi tak ada lagi cangkir kopi hangat di meja kerjanya. Kemejanya pernah salah disetrika oleh staf laundry dan ia baru sadar. Selama ini Alina yang selalu membetulkan hal-hal kecil tanpa diminta. Di kamar, meja samping ranjang terasa terlalu bersih. Tidak ada botol vitamin yang biasanya diam-diam diganti kalau habis. Tidak ada aroma pelembab ringan yang biasa tertinggal di bantal. Ia mengusir pikiran itu. Ini keputusan yang benar, katanya pada diri sendiri. Tapi kalimat itu semakin sering terdengar seperti pembenaran. 3 minggu berlalu. Rapat pagi di Mahendra Niaga mendadak panas. Direktur operasional meletakkan dokumen di meja dengan wajah pucat. Kita kehilangan kontrak pergudangan wilayah timur. Ratih menoleh tajam. Apa maksudnya kehilangan? Mereka tidak memperpanjang. Kenapa? Karena Aruna Global masuk dengan penawaran lebih efisien. Reza mengangkat kepala. Aruna Global. Perusahaan logistik. Mereka juga sedang dekati 2 klien utama kita. Suara gelas teh di tangan Ratih bergetar kecil saat diletakkan kembali ke tatakan. Cari tahu siapa mereka. 2 hari kemudian, di ruang rapat yang sama, layar proyektor menampilkan struktur perusahaan. Logo Aruna Global muncul lebih dulu. Lalu nama komisaris utamanya. Alina Prasetya Aruna. Foto resmi Alina muncul di sebelah kanan. Setelan gelap. Tatapan tenang. Bukan lagi staf administrasi yang dipaksa keluar lewat pintu samping.
Ratih berdiri terlalu cepat sampai kursinya bergeser keras. Tidak mungkin. Direktur legal berdeham. Data ini sah, Bu. Dia pewaris utama Aruna Group. Kepemilikan tersebar di banyak entitas. Mereka memang tertutup. Reza menatap layar tanpa berkedip. Beberapa potongan kenangan jatuh bersamaan di kepalanya. Cara Alina tidak pernah tertarik pamer. Caranya menolak hadiah mahal. Caranya selalu tenang saat dipandang rendah. Dulu semua itu ia artikan sebagai rendah diri. Kini ia paham. Mungkin karena Alina memang tak perlu membuktikan apa-apa. Ratih memukul meja. Jadi dia mempermainkan kita. Direktur legal menjawab hati-hati. Secara teknis, tidak. Dia tidak pernah menggunakan identitas itu untuk masuk ke perusahaan kita. Lalu kenapa sekarang dia muncul? Tak ada yang langsung menjawab. Tapi jawaban itu menggantung di udara. Karena kalian menjatuhkannya lebih dulu. Sejak hari itu, arah angin sosial berubah. Nama Ratih yang dulu membuat orang berdiri kini mulai dibicarakan dengan rasa geli yang ditahan. Di acara amal, beberapa wanita menyapanya dengan senyum terlalu manis. Ratih, mantan menantumu luar biasa ya. Pintar sekali menyimpan identitas. Oh ya, kalau dipikir-pikir, sayang sekali. Harusnya jadi aset keluarga. Kamu benar-benar nggak tahu, Ratih? Setiap pertanyaan terdengar seperti jarum halus. Ratih pulang dengan rahang kaku. Di rumah, ia melempar sarung tangan ke sofa. Mereka sengaja mempermalukan saya. Reza, yang sedang membaca laporan kerugian, menjawab tanpa menatap. Yang mempermalukan kita itu keputusan kita sendiri. Ratih menoleh tajam. Kamu menyalahkan Mama. Siapa lagi yang pertama kali mau singkirkan Lina? Ratih melangkah mendekat. Jangan lupa, kamu juga setuju. Kalimat itu membuat ruangan sunyi. Di antara mereka, kebenaran berdiri seperti cermin besar yang akhirnya tak bisa ditutup kain apapun. Sementara itu, Alina tidak pernah muncul untuk berkoar-koar. Ia bergerak lewat rapat, kontrak, jaringan, dan angka. Klien berpindah karena pelayanan lebih baik. Vendor pindah karena pembayaran lebih bersih. Mahendra niaga goyah bukan karena diserang, tetapi karena ternyata pondasinya rapuh saat kehilangan penyangga. Lalu datang malam gala tahunan Asosiasi Distributor Nasional. Ballroom hotel dipenuhi cahaya keemasan. Gelas kristal beradu halus. Musik piano mengalun pelan. Para tamu berbicara dengan suara lembut yang dibentuk oleh kebiasaan hidup di lingkungan mahal. Ketika Alina masuk, beberapa percakapan berhenti. Bukan karena ia paling glamor, justru karena penampilannya sederhana tapi tak bisa diabaikan. Gaun hitam potongan bersih, rambut disanggul rendah, anting kecil, langkah tenang. Nadia berjalan di sampingnya, menyampaikan beberapa nama tamu yang ingin menemui mereka. Di sisi lain ruangan, Ratih melihatnya dan ujung bibirnya menegang. Reza yang berdiri di dekat meja minuman langsung mematung. Cahaya lampu kristal memantul di wajah Alina, dan untuk sesaat ia tampak seperti seseorang yang memang sejak awal terlalu besar untuk muat di rumah mereka yang sempit oleh kesombongan. Datangi dia, bisik Ratih. Reza menarik napas lalu melangkah. Alina. Ia menoleh. Tatapannya bertemu dengan mata Reza tanpa guncangan. Selamat malam, Pak Reza. Ucapnya. Panggilan itu membuat dada Reza terasa seperti dipukul pelan. Bisa bicara? Alina melirik jam. 2 menit. Ratih ikut mendekat. Senyum formal menempel di wajahnya seperti topeng yang mulai retak. Kamu hebat juga. Menyimpan semuanya selama ini. Setiap orang berhak memilih kapan ia ingin dikenal, jawab Alina. Ratih tertawa kecil, tapi suaranya kaku. Atau kamu memang sengaja menunggu kesempatan mempermalukan kami? Alina mengambil gelas air dari pelayan yang lewat. Saya tidak pernah menyebut nama ibu dimanapun. Jangan pura-pura polos. Semua orang tahu sekarang. Bukan karena saya yang mengumumkan. Reza masuk cepat. Kita bisa bicara baik-baik. Kalau ini soal sakit hati. Alina menatapnya.
Sakit hati. Satu kata itu cukup membuat Reza berhenti. Kalian memecat saya dengan tuduhan pencurian di depan direksi. Kalian menyeret saya ke perceraian yang sudah kalian siapkan. Kalian biarkan orang-orang menginjak harga diri saya. Lalu sekarang, saat bisnis kalian terguncang, kalian menyebut ini sakit hati. Ratih menahan napas. Dua tamu yang berdiri tak jauh dari sana pura-pura melihat dekorasi bunga. Tapi telinga mereka jelas terbuka. Apa maumu? Tanya Ratih. Tidak ada. Alina menyesap sedikit air. Saya tidak mau apa-apa dari orang yang sudah selesai saya lepaskan. Kalimat itu tajam tanpa suara tinggi. Reza menggeser langkah lebih dekat. Aku mau bicara pribadi denganmu. Dulu saya juga mau bicara pribadi. Jawab Alina. Di meja makan saat ibu kamu menghina saya. Di kamar saat saya mulai merasa asing di rumah sendiri. Di ruang rapat waktu semua orang menuduh saya. Tapi kamu selalu memilih diam. Reza membuka mulut. Lalu menutupnya lagi. Alina menatap keduanya satu kali lagi. Selamat malam. Ia pergi. Musik tetap mengalun. Orang-orang tetap tersenyum. Tapi malam itu, Ratih tahu semua orang melihat siapa yang benar-benar kalah. Setelah gala itu, Mahendra Niaga runtuh lebih cepat. Satu persatu aset dijual. Ruang kerja yang dulu ramai mulai sepi. Karyawan lama mencari jalan keluar. Ban mulai menekan. Vendor tidak lagi sabar. Bahkan saudara-saudara Ratih yang biasanya rajin datang mendadak sibuk dengan alasan masing-masing. Di rumah, Ratih menjadi lebih mudah marah. Gelas pecah karena dilempar. Pintu kamar dibanting. Ia tak tahan melihat dunia yang dulu menunduk kini berani bertanya. Kenapa kamu diam saja? Bentaknya pada Reza suatu malam. Reza yang berdiri di depan jendela tidak menoleh. Mau ngomong apa? Datangi dia. Minta dia hentikan semuanya. Reza tertawa pendek. Pahit. Mama masih nggak paham juga. Dia nggak menyerang kita. Kita jatuh karena kita sendiri. Ratih meremas sandaran kursi. Kalau dulu dia jujur. Kalau dulu kita memperlakukannya dengan benar. Semua ini tidak akan terjadi. Kalimat itu membuat Ratih diam. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya hinaan yang cukup cepat untuk dilemparkan. Beberapa hari kemudian, Ratih tetap datang ke kantor Aruna Global. Lobi gedung itu tenang, wangi, dan rapi. Tidak berlebihan. Tidak berisik. Meja resepsionis putih mengilap. Lampu gantung sederhana. Dan suara sepatu orang lewat yang tertahan karpet tebal. Saya ingin bertemu Bu Alina, kata Ratih. Resepsionis tersenyum profesional. Apakah sudah ada janji? Sampaikan saja Ratih Mahendra. 5 menit kemudian, Ratih sudah berada di ruang kerja Alina. Jendela besar menghadap kota. Di meja kayu, dokumen tersusun rapi. Tidak ada emas mencolok. Tidak ada dekorasi sombong. Hanya ketertiban. Alina berdiri saat Ratih masuk. Silakan duduk, Bu. Ratih tidak langsung duduk. Kamu menikmati ini. Alina tetap tenang. Maksud ibu? Melihat keluarga saya jatuh. Saya terlalu sibuk bekerja untuk menikmati hidup orang lain. Ratih menatapnya beberapa detik. Ada urat kecil bergerak di pelipisnya. Cabut orang-orangmu dari jalur distribusi kami. Mereka bukan orang saya. Mereka partner bisnis. Mereka memilih yang paling aman untuk mereka. Kamu tahu tanpa itu perusahaan kami hancur. Alina mengangguk kecil. Saya juga tahu rasanya dihancurkan di depan banyak orang. Ratih menelan ludah. Tangannya yang memegang tas tampak sedikit bergetar. Jadi memang ini balasan? Tidak. Alina duduk perlahan. Balasan biasanya datang dengan amarah. Ini hanya akibat. Kata itu membuat Ratih seperti dipukul. Aku datang bukan untuk memohon, katanya, tapi suaranya tidak setegas yang ia inginkan. Baik. Tapi, kalau masih ada yang bisa dibicarakan. Alina memandangnya lurus. Saya sudah terlalu lama membantu keluarga ibu. Menjaga rumah. Menjaga nama baik.
menjaga pernikahan, menjaga diam saya sendiri. Sekarang saya berhenti. Ratih berdiri. Bahunya turun sedikit. Perempuan yang selama ini begitu bangga pada kelas dan kuasa akhirnya keluar dari ruangan itu tanpa satupun kemenangan tersisa. Yang datang setelah itu adalah Reza. Ia menunggu di depan gedung saat senja. Kemejanya tetap mahal, tapi wajahnya tidak lagi punya ketenangan orang yang merasa hidupnya pasti aman. Begitu Alina keluar ditemani Nadia, ia melangkah maju. Alina. Nadia membaca situasi dan mundur beberapa langkah. Alina berhenti. Ada apa? Reza menatapnya lama. Lampu jalan baru mulai menyala. Udara sore mengangkat sedikit helai rambut di pelipis Alina. Aku salah, katanya akhirnya. Alina tidak menjawab. Aku salah karena diam. Salah karena percaya semuanya. Salah karena waktu kamu paling butuh dibela, aku justru berdiri di sisi orang yang menjatuhkanmu. Kalimat-kalimat itu keluar dengan susah payah, seperti duri yang satu persatu ditarik dari tenggorokan. Aku terus kepikiran hari itu, lanjut Reza. Senyummu waktu pergi. Aku kira kamu pasrah. Ternyata, kamu cuma sudah selesai. Alina memandangnya tenang. Aku menyesal. Kata itu turun di antara mereka. Terlambat dan tidak cukup. Penyesalan kadang tidak datang untuk memperbaiki, kata Alina pelan. Kadang cuma datang supaya seseorang tahu persis di mana dia kehilangan. Reza menunduk, lalu mengangkat wajah lagi. Mata yang dulu selalu dingin kini justru terlalu terbuka. Aku masih cinta kamu. Tidak ada ledakan pada kalimat itu. Justru kesunyiannya yang menyakitkan. Alina mengembuskan napas. Cinta yang tidak sanggup melindungi saat dihina bukan cinta yang bisa saya pulanginya lagi. Aku bisa berubah. Mungkin. Alina mengangguk kecil. Tapi perubahanmu bukan lagi tugas saya tunggu. Reza merasakan dadanya kosong. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar paham bahwa kehilangan tidak selalu datang saat seseorang pergi. Kadang kehilangan baru benar-benar terasa saat orang itu berdiri di depanmu. Masih hidup, masih tenang, tapi tak lagi mau menjadi rumahmu. Apa kamu pernah bahagia sama aku? Tanyanya dengan suara lebih rendah. Ada jeda. Angin sore membawa bau aspal hangat dan daun basah. Pernah, jawab Alina jujur. Karena saya pernah mencintai kamu dengan sungguh-sungguh. Tapi kebahagiaan itu habis sedikit demi sedikit setiap kali kamu memilih diam. Mata Reza memerah. Tangannya mengepal lalu lepas lagi di sisi tubuh. Selamat tinggal, Reza. Alina melangkah pergi. Kali ini, tidak ada pintu rumah besar. Tidak ada hujan. Tidak ada koper. Hanya trotoar, lampu senja, dan seorang laki-laki yang terlambat mengerti nilai perempuan yang pernah ia buang untuk menyenangkan ibunya. Beberapa bulan sesudahnya, rumah besar keluarga Mahendra dijual. Nama mereka tak lagi diperhitungkan seperti dulu. Ratih pindah ke rumah yang lebih kecil. Ia masih berpakaian rapi, masih berusaha tegak. Tapi sekarang setiap kali menghadiri acara sosial, ia merasa tatapan orang menempel lebih lama di wajahnya. Mereka tidak selalu bicara. Kadang cuma diam. Tapi justru diam itulah yang membuat semuanya terasa lebih memalukan. Reza tidak lagi memimpin dengan gaya lama. Ia mencoba menyelamatkan sisa usaha kecil keluarga dengan tangan sendiri, tanpa sorotan, tanpa kemewahan. Hidupnya tidak hancur total, tapi tak lagi istimewa. Dan mungkin itu hukuman paling tepat. Hidup cukup lama untuk mengingat apa yang pernah ia punya, lalu menyadari ia sendiri yang melepaskannya. Sementara itu, hidup Alina bergerak ke arah yang jauh lebih tenang. Ia memperluas Aruna Global pelan-pelan. Membuka program kerja untuk perempuan yang pernah diberhentikan tidak adil. Membuat kebijakan perusahaan yang melarang penghinaan di depan umum. Menata sistem pengaduan agar tidak ada satupun karyawan dipaksa diam seperti dirinya dulu. Suatu pagi, saat meninjau gudang baru, seorang staf perempuan muda menjatuhkan map di depan banyak orang. Kertas-kertas berserakan. Wajah staf itu langsung pucat. Maaf, Bu. Maaf. Alina jongkok membantu memunguti kertas. Tidak apa-apa.
Rapikan pelan-pelan. Staf itu tampak hampir menangis karena tidak menyangka dimarahi. Alina menyerahkan map itu kembali. Kerja itu boleh salah. Harga diri jangan ikut jatuh. Kalimat itu sederhana, tapi membuat beberapa pekerja yang mendengarnya saling pandang. Di tempat itu, suasana kerja memang berbeda. Tidak ada ketakutan berlebihan. Tidak ada hinaan yang dibungkus disiplin. Orang-orang bekerja lebih tegak karena dihormati. Sore harinya, Alina pulang ke rumahnya sendiri. Tidak sebesar rumah Mahendra dulu, tetapi hangat. Ada teras kecil dengan kursi rotan, tanaman hijau yang tumbuh sehat, rak buku di ruang tengah, dan dapur yang hanya menyimpan aroma teh, bukan sindiran. Ia duduk di teras saat matahari turun pelan. Cangkir teh hangat di tangan. Angin menggerakkan daun. Dari jauh terdengar azan maghrib menyapu udara kota. Di meja kecil samping kursinya, ada map tipis dari Nadia. Semua urusan hukum selesai. Perceraian final. Tuduhan internal runtuh karena audit lanjutan menunjukkan rekayasa akses. Nama Alina bersih. Ia membuka map itu sebentar, lalu menutupnya lagi. Tidak ada senyum kemenangan besar. Hanya napas yang terasa lebih ringan. Ia teringat dirinya yang berdiri di ruang rapat, di ruang tamu, di bawah tatapan orang-orang yang mengira ia sudah kalah. Mereka tidak tahu satu hal, orang yang tenang belum tentu lemah. Kadang ia hanya sedang menahan badai supaya tidak menghancurkan dirinya sendiri lebih dulu. Kini badai itu lewat. Ratih tinggal dengan penyesalan yang datang terlambat. Reza hidup dengan ingatan yang tak bisa ia ubah. Dan Alina, yang dulu diremehkan karena tampak sederhana, justru melangkah ke kehidupan yang lebih utuh bukan karena kekayaan semata, melainkan karena ia akhirnya memilih dirinya sendiri. Langit berubah jingga tua. Cahaya lampu ruang tengah menyala hangat dari dalam rumah. Alina menyesap teh terakhirnya, lalu berdiri. Tidak ada lagi yang perlu ia buktikan. Tidak kepada keluarga yang pernah menghinanya. Tidak kepada suami yang pernah membiarkannya jatuh. Tidak kepada dunia yang dulu menilainya dari tas, pakaian, dan nama belakang. Ia sudah sampai di tempat yang lebih penting dari kemenangan. Harga diri. Dengan langkah tenang, Alina masuk ke dalam rumahnya sendiri. Pintu ditutup pelan. Malam turun, lembut dan bersih. Dan untuk pertama kalinya setelah semua yang mereka rencanakan untuk menghancurkannya, hidup Alina justru benar-benar dimulai.